Assalamualaikum, konnichiwa. Halo gengs, kali ini aku mau ceritain tentang awal kehamilan aku di Jepang itu seperti apa. Dan segala keunikan-keunikan tentang ibu hamil di Jepang. Pertama itu jika kita udah check up ke dokter dan kata dokter kita udah beneran positif hamil, kita langsung dikasih kayak surat pengantar buat ke kantor Yakuba atau balai kota, atau kayak kalau di Indonesia kayak kantor kecamatan gitu. Dan setelah kita sampai di kantor kecamatan, kita akan dikasih ini. Tas ini berisi busteco, atau kayak kalau di Indonesia kayak buku panduan ibu hamil dan anak. Selain itu kita juga dikasih kupon. Ini kupon buat nanti kita bawa ke rumah sakit. Ini kita isi di sini nama, alamat, HPL anak pertama, nomor handphone. Di sini nanti diisi dari bagian perawatnya, dan di belakang itu tanda tangan. Jika kita bawa kupon ini ke rumah sakit, pemeriksaan kita itu bisa kayak dapat potongan gitu dari pemerintah. Ini kita juga dapat gantungan kunci. Kayak ini gantungan buat handphone bisa, dan ini buat tas. Gantungan kunci ini nanti kalau kita naik kendaraan umum kayak naik kereta sama naik bus, kita dapat prioritas kalau kita pakai ini. Kita juga dikasih ini kartu belanja, atau mau belanja, di belakang ada nama aku. Dan juga kita dikasih kupon belanja juga. Kalau kita belanja di toko tersebut, kita dapat kupon ini. Sama ini juga brosur-brosur. Ini juga brosur-brosur sih kebanyakan. Kayak mereka mau jelasin ini barang-barang ini yang bagus buat kegunaan ibu hamil atau buat bayi nanti gitu. Oh iya, ini ada kayak stiker gitu buat ditempel mungkin di mobil ya, biar nanti ketahuan kalau di mobil tersebut ada ibu hamil. Juga ini banyak sih buku-buku. Aku juga nggak baca buku-bukunya karena nggak tahu artinya apa. Itu aja sih yang dikasih sama Yakuba. Di Jepang juga kita harus ngurus kayak gini, kayak kartu Hoken. Kalau di Indonesia itu kayak BPJS ya. Kalau kita pakai Hoken kayak gini, pembayaran kita itu kayak bisa gratis gitu, kayak ditanggung deh pemerintah, nggak mahal-mahal amat. Kalau di Yakuba tadi itu kita diminta masukin nomor rekening kita, karena kata mereka itu tiap anak di sini kalau udah lahir nanti tiap bulannya tuh mereka dapat uang saku gitu, kayak uang susu. Kalau daerah aku kan tinggalnya di Ibaraki. Kalau daerah aku kayak 15.000 yen atau sekitar 2 jutaan ya, itu mungkin kurang lebih 2 jutaan gitu tiap bulannya. Selain dari 15.000 yen tadi, kita juga dikasih uang dari pemerintah senilai 420.000 yen atau sekitar 50 jutaan lebih. Dari uang itu kita bisa pakai nanti buat biaya rumah sakit. Kalau misalkan biaya rumah sakit kita itu 70 juta, kita dapat potongan dari pemerintah 50 juta, jadi kita hanya keluarin uang 20 juta. Terus juga misalkan amit-amit ya, kalau misalnya bayi kita meninggal dalam perut dalam usia 4 bulan lebih, kita juga bisa dapat uang 420.000 yen tadi yang dari pemerintah. Buat nanti kita mau check up gitu, mau pemeriksaan, mau pengobatan yang keguguran itu. Dan juga kita kalau di Yakuba kita harus ngurus ini marufuku, kayak kupon-kupon gitu juga kalau kita mau check up nanti. Di Yakuba juga kita ditanya-tanyain apakah kita udah siap jadi ibu, apakah kita udah siap jadi bapak, apakah kita udah siap jadi orang tua. Tanya-tanya gitu, apakah mental kita udah siap mau jadi orang tua gitu. Selain dari Yakuba tadi kan, pertama aku check upnya ke klinik, dan dari klinik itu aku udah nggak bisa lahiran di situ. Jadi dari pihak dokternya aku dikasih surat rujukan gitu buat nanti ke rumah sakit selanjutnya buat aku lahiran nanti. Nah, dari surat pengantar itu aku bawa dan aku terus ke rumah sakit selanjutnya. Aku sama suami milihnya di rumah sakit Tsukuba karena di situ kebetulan dekat sama tempat tinggal kami.
sebelum kita check up di rumah sakit itu kita harus daftar dulu. Jadi kita ke bagian informasi. Di bagian informasi juga itu kita dijelaskan soal tadi biaya lahiran di rumah sakit ditanggung pemerintah segini, kita harus sediain uang dalam jumlah segini gitu. Di rumah sakit di sini juga kalau kita nggak bawa surat rujukan dari dokter sebelumnya itu, kita kena biaya pendaftarannya itu 10.000 yen atau kayak 1.200.000 lebih lah. Tapi jika kita dikasih surat rujukan dari dokter sebelumnya, kita nggak akan diminta biaya pendaftaran. Selesai pendaftaran, langsung dikasih ini kartu rumah sakitnya. Oh iya, ibu hamil di Jepang juga itu nggak boleh gemuk-gemuk. Timbangannya dari awal hamil sampai udah mau lahiran, nggak boleh lebih dari 10-12 kilo. Kalau kelebihan, ntar dimarahin sama dokter. Karena kalau bayinya gemuk, ibunya juga gemuk, lahirannya susah. Soalnya lahiran di Jepang itu kebanyakan dan harus diutamakan, disarankan sama dokter, dan yang paling utamanya itu adalah lahiran normal. Mau ajuin lahiran sesar dan keadaan kamu tidak apa-apa, dipertanyakan sama dokter. Kalau mau sesar mungkin bisa, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Terakhir aku akan taruh video tentang cara gunain kartu rumah sakit, pelayanan-pelayanan di rumah sakit itu seperti apa. Dan mohon maaf bila video tersebut bentuknya kecil karena aku ngambilnya hanya buat story lewat handphone aja. Pertama kita masukkan kartunya di mesin ini di sebelah kanan. Terus akan keluar kertas nomor antrian di sebelah kiri. Kertasnya ada 2 lembar, yang panjang dikasih ke perawat nanti, terus yang pendek pegangan buat kita. Di kertas ini juga udah ditulis kita mau ngapain aja hari ini. Kayak yang nomor 1 itu, pertama kita ambil sampel urin dulu. Terus kedua check up baby, langsung juga ditulis dokter siapa, ruangan berapa. Pertama kita ambil sampel urin dulu, kartu rumah sakit sama nomor antriannya dikasih ke perawat. Nanti perawat akan gesek kartu rumah sakitnya dan akan diberi cap atau tanda pada kertas nomor antrian. Jika udah diberi cap berarti kita udah melaksanakan step pertama itu. Dan juga kita akan dikasih cup buat sampel urin. Lalu jika ambil sampel urin yang tadi sudah selesai, sekarang kita lanjut check up baby. Pertama kita harus cek tekanan darah dan ukur berat badannya, itu semuanya dilakukan sendiri. Nanti hasilnya akan keluar lewat mesin kecil di sebelah dalam bentuk kertas kecil. Setelah itu kita ambil map merah muda di depan loket buat naruh berkas-berkas yang ini. Ada busteco, kupon, dan marufuku yang dari Yakuba, lalu kartu rumah sakit, nomor antrian, hokeng, dan hasil timbangan sama tensi darah yang tadi. Lalu kita antar map merah muda yang tadi di loket dan menunggu panggilan untuk check up baby. Jika check up baby sudah selesai, kita harus tunggu lagi berkas-berkas yang tadi nanti diantar sama perawatnya. Ini berkasnya sudah ada dan mapnya sudah berwarna hijau, berarti check up baby sudah selesai. Sekarang kita bawa map ini ke bagian administrasi. Pertama kita antar map hijaunya di kasir nomor 5, 6, 7, dan 8. Lalu kita dikasih lagi nomor antrian buat nanti ke kasir nomor 9 dan 10 untuk mengambil kartu rumah sakit dan sebagainya yang tadi. Jika sudah selesai, sekarang kita ke mesin pembayarannya. Masukkan kartu rumah sakitnya, lalu bayar dan tunggu slip pembayarannya. Karena slip pembayarannya kita bisa pakai buat kartu parkir nanti, biar jadi gratis. Soalnya parkiran di rumah sakit ini per jamnya itu 300 yen atau 30.000 rupiah kurang lebih. Dan kita di dalam rumah sakit bisa 2-3 jaman. Sekarang tunggu slip pembayarannya keluar, lalu setelah ini kita ke mesin parkir. Pertama kita masukin kartunya dan disitu udah ada jumlahnya 900 yen. Kita scan barcode yang ada pada slip pembayaran dan akan menjadi 0 yen atau gratis parkir. Itu dia
cerita awal kehamilan aku di Jepang dan pelayanan rumah sakit, pengertian dari pemerintah Jepang seperti apa, segala macam bonus-bonusnya seperti apa. So buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman, jika video ini ada yang salah-salah kata, yang kurang, saya mohon maaf, gomenasai, dan sorry. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.